Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, perkenalkan nama saya Imanwati Lawala, NIM 8605333162, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 1 pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diasuh oleh Ibu Ninik Fatmawati, MPD. Yang dimana topik presentasinya yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, melalui penyusunan dan penyampaian materi tersebut, saya diharapkan mampu melakukan atau memahami dan menjelaskan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara tepat dan benar. Kedua, menunjukkan kemampuan menganalisis dan merangkai hubungan ketiga konsep tersebut dalam kerangka filsafat ilmu. Dan ketiga, mengomunikasikan gagasan secara sistematis, runtut, serta disertai pemikiran yang mendalam dan reflektif. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah ontologi. Kita perlu mengetahui apa yang namanya ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan kenyataan. Selain itu, ada pula peran utama ontologi, yaitu pertama, menentukan ruang lingkup kajian ilmu, baik yang bersifat nyata atau fisik maupun yang bersifat abstrak. Kedua, menjelaskan sifat dasar, ciri, dan keberadaan objek yang akan dikaji. Ketiga, menjadi landasan awal agar kajian ilmu memiliki arah yang jelas. Nah, ada pula contohnya, yaitu contohnya dalam ilmu kedokteran secara ontologis objek kajiannya adalah tubuh manusia, penyakit, serta proses penyembuhan, di mana hakikatnya merupakan kenyataan nyata yang dapat diamati dan dipelajari. Jadi ontologi ini akan menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang akan dikaji dan apa hakikatnya. Yang kedua, epistemologi. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, cara memperoleh, dan batas pengetahuannya. Ada pula peran utama epistemologi, yaitu yang pertama, menjelaskan proses mendapatkan ilmu melalui pengamatan, penalaran, ataupun penelitian. Kedua, menetapkan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menjadi standar untuk menguji kebenaran pengetahuan agar dapat diakui sebagai ilmu yang benar. Adapun contohnya, yaitu seorang peneliti pertanian menggunakan metode percobaan untuk mengetahui jenis pupuk yang paling baik bagi tanaman. Jadi, melalui pengamatan dan pengujian yang berulang, ia dapat membuktikan kebenaran temuannya agar dapat diterima secara ilmiah. Jadi, epistemologi ini akan menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan manfaat. Nah, di aksiologi juga terdapat peran utamanya, yaitu menentukan tujuan ilmu, yakni untuk mendatangkan manfaat, kesejahteraan, dan kemajuan bagi manusia. Tidak disalahgunakan untuk hal yang merusak atau membahayakan.
Ketiga, memberikan makna dan arah agar ilmu tidak menjadi pengetahuan yang hampa. Contohnya, penemuan obat-obatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan, bukan digunakan untuk membuat zat berbahaya. Jadi, aksiologi ini membahas tentang untuk apa ilmu dipelajari dan digunakan, serta nilai dan etika apa yang harus dipegang. Nah, adapun keterikatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiganya ini tidak dapat terpisahkan, melainkan saling berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Yang pertama, ontologi. Ontologi menjawab pertanyaan apa, APA, yang dimana menentukan apa yang akan dikaji sebagai titik tolak ilmu. Kedua, epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana, di mana menjadi jembatan yang explains cara mendapatkan dan membuktikan kebenaran ilmu. Ketiga, aksiologi. Aksiologi ini menjawab pertanyaan terkait untuk apa? Nah, menjadi tujuan akhir yang memberikan nilai dan manfaat agar ilmu bermanfaat dan bermoral. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak teruji kebenarannya. Dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan makna dan manfaatnya. Jadi ketiganya ini bersama-sama membentuk dasar filsafat ilmu yang utuh dan sempurna.